Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saya doakan semuanya sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki, semuanya dimudahkan ke tanah suci. Nepangkeun nami teh Cecep Maulana, biasa di Trans TV Islam itu indah, menemani Ustadz Maulana yang dikenal jamaah taheta. Ustadz mau kami iya, Cecep mau, Cecep mau ceramah. Cecep ada masihan doa ke ibu-ibu, doa ieu teh cocok kanggo zaman ayeuna komo ke musim hujan, namina doa nuju gaduh hutang. Allahumma menekom itu penyebut-nyebut ibu loba hutang dengan asa aneh. Ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal muhab wa min golabati dain wa qahri rijal. Bisi panjang teuing dipasieun nu pendek. Doa nu pendek nuju gaduh sametan. Allahumma lunnasan nya dalam rasa sok menggaduh hutang wajib naon. Hampir dengan doa dibayar henteu. Ternyata urusan hutang itu bukan soal uang, soal niat. Ratusan juta kabayar aku dicicil 15 tahun. Saudara bumi teh lah kan 50.000 terus 3 tahun teh kabayar. Memang tegoda niat. Cecep juga dulu pernah punya masalah hutang. Saya bangkrut usaha, perusahaan saya bangkrut tahun sabaraha 2010. Hutang saya bukan sejuta 2 juta, ratusan juta, 3 hari lunas tanpa pinjam uang ke bank seperak. Saya tidak terlibat riba. Caranya kumaha Ustaz? Tahajud. Apa Bu? Tahajud. Beres tahajudnya doa ke Allah. Ya Allah, mudah-mudahan rumah Cecep payu. Di mana mayarna? Sok kerja ratusan juta tiludin kan jual 5. Laras dah. Atuh jadi teboga 5 tinggal kontrak. Hidup mah gampang. Gengsi yang bikin sulit. Laras dah. Era kita tanggap. Gawe dari nol lagi. Saya dulu punya hutang untuk rumah saya jual. Saya dulu tinggal di atap ari. Pratista 2E7 puntennya. Sana pada sombong punten. Komplek. Memangnya ibu unggul. Cecep di bagalan di komplek. Baheula. Ayeuna mah geus kakam. Sekali Bu, kami 2010. Saya tinggal di kampung Cilokotok. Karena tinggal sendirian. Jadi saya tinggal di Kabupaten Bandung, Kelurahan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu. Di mana Ustaz? Jadi dijelasnya gampang. Rumah saya jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar.
Sabar ibu. Cecep teh jelas dari kesalahan. Kedua, istri itu untuk dicintai, disayangi, dimanjakan, lain dicekek. Jangan disebutkan namanya ya. Jadi sarapan saya Indonesia. Ibu-ibu ya, gimana cara meraih rezeki berkah? 3. Boleh catat tapi suara harus ngikutin. Siap? Islahul qalbi. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Islahul fikri. Islahul fikri. Bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran. Islahul amali. Islahul amali. Bersihkan amalan. Bersihkan amalan. Hati harus bersih. Virus yang paling bahaya itu, alhamdulillah ya, ini pertolongan Allah tuh. Jadi ibu-ibu terbiasa kabur. Itu cara hidup mah harus disikapi dengan respon yang baik. Kalau tidak, nanti Cecep akan ajarin ibu menghadapi tetangga pikas sebelum, menghadapi orang yang bikin stres, menghadapi suami yang pemarah. Mau nggak? Ini ilmu daging semua. Ya siap? Hati harus bersih. Virus yang paling bahaya teh virus hati bernama dengki. Virus ini banyak menyebar di komplek perumahan. Sebab Cecep pahala di komplek, kecuali komplek itu. Supaya tebarang ini bau begitu. Ciri-cirinya apa virus ini? Susah melihat tetangga bahagia. Jadi kalau Anda merasa susah dengan kebahagiaan tetangga, itu sudah mulai terkena virus dengki. Dengki itu menghancurkan amalan, seperti kayu bakar jadi abu dengan api. Tetangga beli motor, panaskin. Mobilnya anyar di opnam. Imahna ningkat, mau. Rugi terus. Nanti ada cara ngobatinnya gimana ya. 2. Bersihkan pikiran. Nah ini Bu, pikiran harus dibersihkan. Kenapa umat Islam banyak yang susah di bidang ekonomi? Penyebabnya mah hiji, Cecep mah penting ke masjid. Cecep sanes nyarioskeun ibu-ibu di dieu. Belah gitu. Dici mah henteu kan itu. Di dia mah buka. Ada Cecep yang kakak ka dia. Jadi puntennya lamun kamu nyanak 100.000 teh asal sampai ibu wani teh kamu nyanak 100 wani malahnya anak ongkos ge sabaraha anak gede sabaraha mau wani mau 100.000 leutik jadi kamu ke masjid bawa 50.000 nya asal gede tos dugi teras masjid wih dari ditukeran 2.000 tong amal mau nampak berarti lu masak bener gak? Saya kan tidak menyebutkan jemaah mata. Ibu naik angkot datang pengamen rek di bagi 100.000 mah buat cecek kemarin karena bisa lampu terberes 100.000 lagi pada 50 mah anak kegedean ini masjid ibu teh ini rumah Allah laras teh iya teh bumi PDKM sanes rumah Allah DKM hanya ditugaskan mengurus bukan
Ada 100 gitu. Lentara biasa. Ibu tahu Masjid Trans Studio? Kalau ibu sebutkan berapa biaya bikinnya, kaget. Waduh, mahalnya luar biasa. Siapa yang bikin? Khairul Tanjung yang punya Trans TV. Saya kan orang Trans TV. Maaf. Ini cuma contoh aja. Itu miliaran bikinmu. Apa uangnya jadi berkurang di rekening miliaran gara-gara bikin masjid? Setelah dia bikin tercatat Muslim terkaya nomor 1 se-Indonesia. Itu rahasia rezeki. Jadi beda lamun artos yang masjid, yang agama. Punten jika keran dibuka ngocor cair. Tapi namun orang nutup punten boro-boro artos ibu nyumbang jam dinding mereka masjid. Pahalana teh deureun. Sangat apa hiji di baterean. Ibu mah apa? Ibu mah hirup, Bu. Kebanyakan jam dinding di masjid perkara tapi makanan mana? Jadi dia mah tinggal amannya kipas kan bisa. Kemarin di Banjaran tuh kipas katanya jalan tapi 3 nu. Yang gede pada KM menitip ayam. Sekarunya dia malu hidup. Sisa katanya. Itu hal sepele, jangan nyalahin DKM. Jamaah dong, betul tidak? Merenung berpikir sebagai kesempatan. Apa yang belum ada di masjid ini? Kau mikiran batul, kesempatan. Oh, di masjid ini belum ada AC. Ada nggak? Ada. Tapi ada kunci. AC. Ibu jangan mikir yang lain. Berdoa habis sholat, ya Allah, mudahkan rezekiku. Nanti aku akan belikan nasi untuk masjid. Pas ngecek Tokopedia, ini mahal. Jadi pas yang mahal terjadi. Lihat Utsman bin Affan. Ada umat Islam datang. Masalah mereka sumber air hanya 1 sumur dimiliki Yahudi, dijual kacai saemberna mahal pisan. Mengeluh masyarakat, sok ibu emang untuk ayat cai jual ayah wes sumur hiji ember 50.000 dalil. Laras gak kok? Bagaimana ya Amirul Mukminin? Tenang, saya bereskan. Dikunjungi kan? Saya beli sumur ini sesuai harga pasar, tidak akan saya jual. Ini aja, saya bayar 2 kali lipat. Kalau yang 10.000, lamun harganya 100 juta dibayar 200 juta. Tidak saya jual. 2 kali lipat, tidak saya jual. 5 kali lipat, tidak saya jual. 10 kali lipat. Sok ayah bumi 100 juta dipeser semiliar atau pasti dijual. Tapi si Yahudi sama gitu tidak saya jual. Akhirnya gini aja, saya beli 10 kali lipat, tapi kamu masih tetap milik sumur ini. Setengah-setengah, 50-50. Gak ngerti saya, masa dibeli kamu tapi saya masih punya. Jadi asurannya pemiliknya itu 50%. Saya pemilik 50%, kamu boleh 50%. Ngaturnya gimana? Senin punya kamu, jual sopek reksamara kita terserah. Salasa punya saya. Rebo punya kamu. Oh jadi saya masih bisa dapat untung? Iya. Setuju tadi 10 kali buaya katakan. Itu cerdas Utsman. Umat Islam, siapa yang butuh air silahkan datang Salasa. Jangan lupa bawa 2 ember.
supaya rebok kudu hebat. Darasa pintar Usman, bener weh. Ngabring suara sate nyarana emer, pinuh 2 emer, 3 emer, wah bukan nama. Rebok sepi. Oh beli. Si beli lihat ya belum beli. Yang ada guys persediaannya diambil. Begitu seterusnya. Akhirnya ya sudahlah, sini bayar 10 kali lipat lagi jadi milik kamu dan saya tidak bisa jual. Tidak bisa. Kalau mau hanya harga pasaran saja kali lipat. Ya udah, cerdasnya Usman. Sumur ini sekarang masih ada dan sekitarnya itu kebun-kebun kurmanya sudah dibuat hotel-hotel berbintang. Itu statusnya sewa. Hotel itu masuk ke rekening namanya Utsman bin Affan, dan sampai jutaan orang-orang miskin dari berbagai pelosok negara dapat sumbangan dari rekening Utsman bin Affan. Orangnya udah meninggal, ribuan tahun selanjutnya masih orang miskin masih terbantu, Bu. Jangan sampai kita masih hidup tapi orang miskin tidak merasakan uang kita. Jangan sampai kita masih hidup tapi kita tidak pernah berbuat apa-apa. Allah masih memberi kesempatan. Sebulan kemarin di Cianjur ngawas apa terus rutina di masjid. Apa? Bulan depannya sudah berpindah alam, ratusan orang ke alam barzakh tertimpa gempa. Makanya semua dikasih kesempatan. Bersihkan hati, bersihkan pikiran. Jadi jangan sampai pikiran kita ini, mohon maaf, mudah emosional. Saya akan ajarin sebagaimana yang dijanjikan, punten ya, sebab emosi akan menghancurkan Islam. Jenderal jadi terdakwa gara-gara emosi. Begitu mendengar istrinya menjerit, aku dilecehkan. Siapa yang melecehkan? Menyebutkan nama. Dipaehan, tidak pikiran ambak. Kenapa benar dipaehan? Berusaha menutupi skenario nggak bisa. Ditemukan uang 900 miliar di brankas bawah tanah. Belum lagi ada rekening 100 triliun. BNI mengungkapkan atas nama ini yang meninggal itu. Kan nggak mungkin punya diambil dari mana. Jadi mohon maaf, Bu, itulah cara Allah mengungkapkan, ya. Hese, yarek kumaha Allah memiliki rencana juga, ya. Jadi mohon maaf, gara-gara emosi hancur aja. Artis tadi, weh. Maaf ya, saya tidak bisa menyebutkan namanya karena orang Lesti. Ibu teh lain maksudnya ikut campurnya. Seorang wanita, seorang ibu rumah tangga terkena KDRT, wajar dong simpati, bikin status WA. Ibu teh bukan bermaksud ikut campur. Ibu menyata KDDL, Mama Nabi BBL. Tapi hari ini resep dicekek mah resep dibanggi dicabut ke laporan teh, jadi itu simpati. Sebelum terjadi kasus, kalau yang undang dia acara hajat nikahan mayarnya ada 500 juta. Punten sesasi opat 2 miliar penghasilan anak. Begitu terjadi kasus orang kesimpati, tidak ada yang mau undang. Yang sudah jadwal pun dibatalkan, pengen balik lagi deh. Maaf, Bu, hanya gara-gara emosi. Seandainya suaminya bisa nahan emosi, makanya saya akan ajarin Ibu teknik mengendalikan emosi. Nama ilmunya adalah NLP, Neuro Linguistic Programming. Ini ilmu kejiwaan. Nabi itu paling hebat mengendalikan emosi. Kang masjid di Ciduhan belok kali kota Taka nggak balas. Begitu orang yang meludahi sakit, Nabi orang pertama yang nengok ngasih makanan dan obat-obatan.
sampai dia kaget, nangis, jatuh, hatinya langsung meleleh. Kenapa kau begitu baik? Aku meludahimu karena aku saking benci padamu. Kenapa kau tidak balas aku dengan ludah lagi? Inilah Islam. Bagaimana cara masuk Islam? Langsung masuk Islam. Jadi sama ya, kita juga harus ada tekniknya, caranya. Makanya ibu-ibu tolong disimpan alat tulisnya. Kita akan belajar ilmu kejiwaan bernama NLP, Neuro Linguistic Programming, teknik mengendalikan emosi dan meluruskan mindset atau pola pikir. Siap? Jangan ngelamun, saya akan kasih beberapa perumpamaan supaya ibu paham. Cecep lagi ceramah, motor lewat, tarik, knalpot lagi tarik, tong dicarikan anu nyetir motor walaupun suara knalpotnya mengganggu pengajian ini. Kunaon Ustaz? Geus jadi tarik ibu rek cenekan laras teh cuma kebayang suara knalpotnya itu kedengaran, abaikan. Ikuti kalimat ini, kedengaran, abaikan. Kedengaran, abaikan. Kalau saya bilang knalpot, ibu jawab kedengaran, abaikan. Siap? Jangan takut ya. Teriak salah lebih bagus daripada sensing wae. Kata ngacecep tiba heula ngajina tarasana. Kunaon? Harapan. Sok aya cicing we teh pengajian teh. Pas belajar urang teh. Laras teh. Ulangi, kedengaran, abaikan. Kedengaran, abaikan. Knalpot. Kedengaran, abaikan. Cerdas. Beda kalau di banyakan. Knalpot. Ini jahat kayak gitu. Orang berusaha, cerdas langsung paham. Yang beda. Uin. Daerah universitas. Knalpot. Kedengaran, abaikan. Nah, sekarang praktek. Satu kasus yang bisa membuat ibu mudah emosi. Apa kasusnya? Punya tetangga tiba gelap dan naik singgung. Camut tuh. Ibu teh sok bertanya-tanya, apakah aku pernah menyakiti dia? Apakah status aku pernah menyinggung perasaan dia? Tidak bisa nyoba. Ada ibu teh baik ya, pura-pura lari pagi, hareup di mana senyum. Tapi nungguin mana jeruknya kok. Ibu teh lari, aluna, langsung senyum sama dia. Sabar dia, langsung nyeborang. Sabar hati, Ustaz Cecep berusaha. Di belakang ngomongin ibu, kamu goreng sebab teman ibu cerita status we anak nyinyiran wae. Ibu make kerudung berem status nanti si berem ngaliwat. Ibu make kerudung koneng status we anak teh si koneng ngapa. Konten kita ngamak kan dengan sini. Mau mana nggak pakai koneng? Oh, ada senyum teh, saya. Laras teh, sok ibu senyum dia esek di bumi serangan esek. Laras teh, sok dan suami bisa esek mulai kira. Kurang tua ya. Sok kau gede, esek senyum teh. Di rumah sakit ada ruangan untuk bisa seri, ruang administrasi. Jadi punten ya punya, sok aja nama itu ibu teh harus bisa mengendalikan emosi. Kumaha cara menghadapi tetangga juga gitu? Siapkan kursi.
Nah, pun bisa ada tempat tangan buat pegang nih. Tangan kanan, tangan kiri. Ibu fokus, pandangan ke bawah. Pejamkan mata. Rumusnya 3-2-3. Tarik nafas 3 detik, tahan 2 detik, keluarkan 3 detik. Berem. Di hati ibu bilang, kenal pot. Kedengaran, kenal pot. Ibu teh baru dari pasar, baru datang geus dicarekan suami. Duit dong dibalas. Tiga buat tiga. Di hati dengan senyuman, kenal kok. Kedengaran, kenal kok. Ini karena praktik. Saya lagi nyetir, kaca spion saya dipecahkan pakai bata merah. Orang bermotor salah, jadi disangkanya mobil saya yang nengok, padahal enggak. Dipecahkan. Begitu saya buka kaca, dia langsung menyebutkan nama binatang. Saya nggak bisa sebutin ya. Kasihan binatangnya. Semoga salah juga film. Kan saya menghina nama dia Allah. Gak usah doa yang jelek bagi dia. Langsung motor lagi baru. Siap, itu nggak boleh lu kaca, berujung maaf, wah marah-marah luar biasa. Sudah terbersih dalam pikiran saya. 2 detik itu, serat, injak gas. Benar nggak? Ibu teremosi malah lawan. Kadang-kadang nih, emosi, injak gas. Nanti dia jatuh si motor lagi, arahkan kepalanya geleng. Bisikan setan lewat laporan. Kalau itu saya lakukan, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Mungkin saya nggak ceramah di sini, tapi waktu itu ya saya berani. Jangan. Ada bisikannya sudah otomatis, namanya framing. Jadi framing itu bikin pemicu yang akan menantangkan alam bawah sadar. Kan tadi sudah ada rumusnya. Kedengaran, langsung kedengaran abaikan. Langsung gasnya nggak jadi. Langsung saya belok ke kantor polisi. Sok rekam di kantor polisi. Tawani udah datang. Kumaha spion dikasih asuransi. Jadi mohon maaf, hidup itu seindah itu. Ibu ge sami, ya. Ibu tapi suksesin. Majalah tahunan. Ikhlas. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Tapi ibu tadi juga mengalami nanti nih. Tidak tuh, si pompa. Kita sebetulnya bakal saya lah. Ibu tapi suksesin. Amin. Kita jadi. Lantaran ayah katakan tadi, ibu teh dapat ide, si Ustaz Cecep, one mother, one product. Satu ibu, satu produk. Harus usaha. Ini menghadapi resesi 2023. Ibu harus mikir usaha apa. Ibu teh dagang nasi rames. Bilang sama suami, ayah produk 7 juta ditransfer. Si roda teh datang untuk dagang nasi rames. Salah, kirim kata tahu. Jejuritan, isu-isu. Roda saya. Iyo, ini asli itu. Ibu teh walaupun takut ya butuh roda aja. Ibu itu roda saya maaf bu. Nasi rames. Gede amat tapi lapar.
tester gratis. Cobaan kemana nanti? Punten tetehnya masih yang sarang. Padahal itu mah nyumbun sarang. Mama bu, apa sarannya? Hiji saran mama. Tok dagang. Kunaon teungeunah. Eta ibu nyari hati kalimat teungeunah. Sep Juna wae. Mana nyebut teungeunah. Kok Sep Juna mah ada terkenal ya. Orangnya disebut teungeunah gitu hormat. Harus tinggi ya saha. Bentar sayum. Baun wae baun teungeunah. Ibu langsung ke kamar dan begitu lagi dicakar tuh gitu. Nangis di kuncian. Suaminya gede-gede mah, bukan teh, nangis tuh nah, terjadi dah. Begitu mah rodanya 7 juta di Surabaya, jadi kumaha. Nah terjadi, nah, bisa, ini lambir. Ibu jadi emosi. Ada pemicunya. Apa itu? Ibu dicari penyebabnya. Ya, nanti juga sama. Kalau ibu mudah emosi, itu cari penyebabnya. Nanti responnya harus tahu. Harusnya begitu dia. Tahu mana? Nalpot. Kedengaran? Kedengaran? Kenalpot? Tenang sekarang Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 kejadian ibu tidak boleh ngomong nama walaupun hanya bercanda. Hiji, mun ustad berceramah. Cek ustad teh ibu ulah pedit ke masjid kenal kok. Ulang dengan ibu. Ibu teh jadi pedit ke masjid. Terus tuh, dua, DKM ngajak ke surga ke musim Idul Adha. Alhamdulillah pas saya saja daftar kamu sapi. Kirang bener deui pilih barang daftar taruh kul naon. Diajak kurban ibu kenalpot. Untung nama jadi eueuh sapi teh. Kan seorang. Ibu tahu nggak kalau kurban itu kendaraan masuk surga? Hadis riwayat Ahmad. Gemukan binatang ternak kurban akan jadi kendaraan melewati jembatan Syur. Menurut satu syarah nanti si kambingnya akan punya sayap. Jadi terbang. Beda dengan dunia kita nanti di akhirat itu. Ya lembarnya itu beda. Di akhirat itu beda. Jadi dia terbang si binatang yang dikorbankan. Langsung dia mencari. Dulu aku dikorbankan sama siapa? Oh di Bupulana. Dia mendekat. Malaikat itu datang dengan sayapnya memanggil ibu apa? Wahai ahli surga, naiklah. Kebayang ya bu, ibu tuh undangan khusus di akhirat. Begitu ibu naik dengan sayapnya yang indah, sat tepat secepat kilat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, langsung masuk surga. Umah anu teu kurban culang cila di akhiratnya sampai kajian kurban milih numpang begang binatang nanti begang ibu teh cicing cik malaikat teh ibu naik cing kena jawab wahai ahli surga naik karena jawab ya tuh mual. Makanya dulu ada jemaah nanya, Ustaz, gara-gara Ustaz ceramah kurban, ibu teh jadi loba pikiran. Jadi nyalahin kami. Masalah ibu teh di mana? Ya cek Ustaz si binatang jadi kendaraan. Teh cek Ustaz hadis ya kan teh. Masalah ibu teh di mana? Ya ibu teh kalau kamar teh kan kurban sapi. Anak kadang-kadang kayak terlambat nomor 7 tanya numpaknya belah mana kayak kita ayo masih mau kemana itu kemana namun kayak gitu kan ya nah nomor 7 kan dalam tengah
nomor 7. Insya Allah hasil. Ibu ngabagel amin, ibu eta mah teu amin. Malah terus kieu. Soal kasus zaman ibu mah paham. Pertanyaan ibu singkat mempaham. Kamu lihat kan ibu? Ibu teh bingung. Ada soal tempat. Bener cek kiai. Kadang ada pertanyaan kudu dijawab pakai mantek. Jadi manteknya ilmu logika. Saya kok rasa diajar memang. Iya. Tapi kalau sudah paham, nikmat. Bu, cek. Di Indonesia mah ada 2 binatang teh, kurban teh, kambing jeung sapi. Ari kambing mah sepulang. Jadi kita naik langsung diaturkeun. Ari sapi mah benten tujuan. Jadi sistemnya teh beda jeung kambing. Sistemnya teh diaturkeun hiji-hiji. Jadi sama panggelana daftar ke DKM. Udah lah. Nah, terus si sapi teh menjemput nomor 2. Jika akhirnya gue itu nah ibu ke nomor genapnya menghina kupon di DKM nomor 7. Oh berarti mau hanya pengakuan tetap nanti sorangan tidak akan ada yang terganggu. Kenapa sih banyak yang beda kurban padahal sanggup? Karena tidak merencanakan. Saya dulu setelah usaha saya bangkrut, saya tidak bilang rumah, mobil, motor saya jual. Langsung saya bayar untuk lunas. Paling enak ya, lunas. Paling enak. Kayak kene sisa artos nyical bumi, saya beli beca. Saya tidak bercanda, ini asli. Saya jadi penarik beca di Lapang Tegalega tahun berapa? Tahun 2010. Kemudian saya ngontrak di kosan kecil, kamar mandi di luar supaya murah. Ada yang lebih murah lagi lantai 2, itu diambil. Saya tanya istri saya, Mama, sedih enggak? Sekarang suami Mama menarik beca, tidak kayak dulu lagi. Apa? Kenapa harus sedih ya? Ini pekerjaan halal dan berkah. Nabi dan Rasul itu penggembala kambing. Mereka tidak merasa putus asa, merasa rendah diri karena itu pekerjaan halal dan mulia. Hanya nggak boleh merasa rendah diri. Sebagian orang menganggap narik beca itu kerjaan orang kecil, orang di bawah, orang rendah. Bagaimana kita? Itu kerjaan halal, kerjaan mulia, bisa jadi kerjaan seorang ahli surga. Tapi Mama sudah tidak punya rumah, Mama sudah tidak punya mobil, Mama sudah tidak punya motor. Istri saya bilang, rumah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada. Ayah nggak boleh lupa cinta Mama kata Papa. Nangis aku. Kenapa Mama bisa sabar dikasih miskin? Satu kata dari istri langsung saya nangis. Kalau ibu bisa jawab seperti istri saya, ibu tidak akan pernah merasakan putus asa walaupun tekanan ekonomi yang begitu hebat. Kalau ibu bisa jawab seperti istri saya, ibu tidak akan merasa emosi atau putus asa walaupun begitu beban dalam hidup. Apa yang dijawab oleh istri saya begitu saya tanya, kenapa Mama bisa sabar dikasih miskin? Istri saya bilang, kagok. Aslinya Bu, dia jawab begitu. Saya jadi seri, orang tega seri. Itu istri saya. Bisa bisa seri. Kabok naon mah? Kabok dijodohkeun Allah. Jadi kan ada kelanjutannya. Jadi ibunya suami ibu teh kabok. Betul tidak? Suami tidak setampan seperti dulu. Tapi dulu ya tentang kapok, leres tak? Sok sekarang mah dulu, jangan mudah marah, intonasi
masih ngomong ke suami jadi tinggi hanya gara-gara masalah ekonomi. Rezeki tidak seperti dulu, bonus di kantor teh ayah ini lah goro-goro. Jadi ibu jangan mudah emosi. Ini ke suami teh geus molot. Ibu lamun akal bahaya molot ke suami, ibu mau molot teh. Bahaya pertama polotot istri mempengaruhi jantung. Kunaon suami cicing wae mun dipolototan ya. Ibu harus nyontoh wanita-wanita Jepang, Korea Selatan. Suami nanti panjang umur lantaran istri nanti bisa molotot. Jadi mulai sekarang manfaatkan kesempatan mumpung masih bersama dengan suami. Ya, punten Bu. Jadi sok tiayeuna ubah cara berpikir. Suamiku, pasangan yang dipilih Allah unjuk. Aduh, itu sudah beda tuh misinya daripada orang teh suamiku tuh empat digit ngedoa kau si suami teh bagus saleh. Saya nggak ada bapak-bapaknya jadi abi bahas bapak-bapak karena bapak aku. Jadi kalau ya sok ya nama ubah cara berpikir. Rencanakan saya bisa kurban walaupun jadi penarik beca karena 1 tahun merencanakan. Istri saya punya ide 100.000 tiap minggu buat kurban, tahun depan harus kurban. Kalau nggak ada 50.000 pokoknya perlu nyisipin buat celengan khusus sama istri saya seminggu sebelum kurban. Ayah kira 300.000 tinggal nambah. Tapi kalau nggak pernah merencanakan ampun kewek kurban mah anak kudu kuliah S2, anak harus bayar fakultas kedokteran milih mending bayar kuliah anak atau kurban. Karena kan cukup biji. So pasti yang dikorbankan kurban. Logika ya ada kurban direncanakan. Cecep ceramah di dia terus direncanakan. Tadi saya ceramah dari sana langsung ke sini. Harusnya pada maghrib ada acara di Jakarta di kantornya Menteri Agama. Begitu lihat, wah asalnya di sini. Beres video kata Menteri Agama nggak tahu. Ada yang undang ini nggak ada toleransi. Pilih salah satu, ya saya tetap harus sesuai janji saya akan datang. Saya ada di sini. Kalau saya goyah saja, batal ke di saumur hirup mau dipercaya kok ini. Laras tuh. Itu ada lagi usulan kemarin kita datang. Tidak bangun. Betul tidak? Makanya harus dijaga citra dirinya. Laras tuh. Itu alasan saya kenapa saya tidak menghadiri acara Menteri Agama karena saya sudah janji mau hadir di sini. Alasan pertama, alasan kedua, acara di Menteri Agama cecep dari orang. Lain ngetrend supaya paham mau tadi ondang tadi rencanakan mau tadi rencanakan terjadi. Ibu bila mau dengar rencanakan kurban mau kurban, betul tidak? Sok ibu jika selama hidup bakal ada rumah mobil setum. Laras tak? Anak kita ini hesek kapasan ibu. Tidak pernah terencana kepikiran itu. Kenapa anak-anak kita tidak habis 30 juz? Karena Anda tidak merencanakan. Ini namanya serius. Betul tidak?
Oh, anak-anak akan hafiz 30 juz? Mungkin tidak, karena anak tidak merencanakan. So, mulai sekarang gaya berpikirnya berubah. Apa yang membuat Allah tidak menolong kita? Apa yang membuat kita sakit tidak disembuhkan Allah? Ada satu rencana yang dilupakan oleh banyak umat Islam, dan itu tidak pernah terpikirkan dalam pikiran mereka. Apa itu? Mengumrohkan ibu bapak. SD kita lulus, orang tua tapi anaknya insinyur tilu, dokter 2, profesor hiji, guru besar hiji, pengusaha 2, kontraktor, proyek miliaran. Jadi kan mau emak umroh aja. Padahal hiji insinyur aja. Itu jadi kalau cara mau begitu, ya silakan logikanya ke sana. Tapi kalau anda pernah keponakan saya SMA kita lulus, sini Ki, Mama bilang sama mama saya, Ma, kalau Kiki nanti punya kerja, gajinya akan ditabungin buat mama umroh sama papa. Tapi ngomong gitu, amin. Tapi doain mama, Kiki nanti punya kerja, gajinya besar, berkah, pintar ya saya. Cip-cip kamu dulu. Kiki pengen jadi apa? Programmer, Mama. Tapi dia ngomong gitu sama ibunya. Akhirnya dia kuliah D3. Kalaupun diterima kerja paling tinggi 7,5 juta di Bandung kerjanya. Kadang 2 juta dibayarnya. Tapi dia kerja ke sana ke sini tidak dapat kerja. Mama sabar Ki, Allah sudah siapkan yang terbaik. Kamu sudah berniat untuk ibu. Alhamdulillah kemarin ada kabar baik, dia diterima di sebuah perusahaan, dia jadi programmer, yaitu perusahaan informatika di Dubai. Dan itu katanya Ki, gajinya berapa Ki sebulan? Ini baru awal memang kecil. Berapa? Terima aja ya. Berapa Ki? 70 juta mah sebulan coba. Itu baru awal. Kerjanya dia programmer pakai teman. Kenapa? Karena dari Allah sudah ada niat, Allah sudah siapkan takdir terbaik. Limaza du'auna la yustajab? Kenapa doa kita tidak dikabulkan Allah? Li'anna qulubakum qad matat fi asrati asya. Arabtum ta'ala wa lam tuhaqqa. Alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnata. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi akaltum ni'mata wa lam syukra. Qultum minasyaitan adukum wa wafaqtum. Qultum innal jannata haqqun wa lam tastaydulha. Qultum idzan nar haqqun wa lam tahrimu minha. Qultum innal mauta haqqun wa lam tastaydulhu. Idza intabahtum minan nawm satabultum bi idznillah wa rasaitum bi yawmin wa dafartum mautakum wa lam ta'tabiru bihi. Artinya Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basra, kumpul jemaah dan bertanya, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Karena kamu berdoa hatimu mati. Penyebab hati mati, kamu berdoa hatimu mati. Penyebab mati adalah kamu melupakan kebaikan ibu dan bapak. Kamu tidak pernah berpikir untuk membalas kebaikan mereka, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Bagi orang yang sudah meninggal dunia orang tuanya, saya disolat mahal sama Allah, ya Allah mudahkan rezeki saya supaya saya bisa bikin rumah party, status anak paling Quran, seorang kiai ngetes mereka tiap subuh, mereka setoran satu halaman. Mudah-mudahan pahala man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Satu huruf 10 kebaikan. Jadi rencanakan yang terbaik. Tolong diikuti 5 penutup rezeki. Dosa ka ibu, dosa ka bapak, dosa ka aki, dosa ka nini, dosa ka pasangan.
Ibu yang suka berantem dengan pasangan secepatnya ubah, damai, sebab berantem itu menghalangi rezeki. Saling memaafkan, suami istri yang saling memaafkan, dosa-dosa keduanya kelihatan jatuh luntur bersih. Gimana kalau orang sudah meninggal dunia yang bisa minta maaf? Sudah tertutup. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, putus amal. Tidak bisa minta maaf kalau orang yang sudah meninggal. Paling bisa gimana? Alirkan jariah. Kata kiai saya 3 wakaf. Wakaf masjid, wakaf pesantren tahfidz, wakaf Al-Quran. Tidak sanggup bikin masjid, pesantren bikin, nggak sanggup juga. Al-Quran sebarkan, kasih ke anak-anak di rumah tahfidz, yatim piatu yang mereka tidak sanggup beli Al-Quran. Tapi niat dulu, amalan ini harus niat dulu. Bacaannya gimana? Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Kayak zakat fitrah, ibu ngasih beras, bacalah. Hijab kabul, niat bacalah. Di depan nazir pakai meja kan? Berapa liter berasnya, buat siapa? Anak 4, suami istri berarti 6 orang, dikali berapa liter kan gitu. Baca niat. Nah kalau wakaf juga sama. Qurannya buat siapa? Buat ibu saya. Qurannya buat siapa? Buat ayah saya. Satu Quran, satu nama. Hadiah kan itu masih nyambung. Menurut hadis riwayat Muslim tadi. Niatnya gimana? Saya jalin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah untuk ayah ibu, kakek nenek, pasangan, diri sendiri, kedua mertua, anak-anak, dan cucu. Nah itulah niatnya. Jadi begitu niat disampaikan, nanti pahalanya mengalir seperti yang diniatkan. Maaf dulu ya, ini ada video yang harus ditunjukkan tapi baterainya habis. Video ini testimoni yang mengamalkan apa yang saya ajarkan tadi. Dia wakaf 5 Quran, penutup rezeki ada 5, ayahnya 1, ibunya 1, kakeknya 1, neneknya 1, dan buat pasangannya. Pasangannya masih hidup, jadi niatnya sedekah. Ini beda ya. Kalau udah meninggal namanya wakaf kalau masih hidup, buat suami saya ini pahalanya supaya ngalir. Tujuannya apa? Ya dosa ibu ke suami maaf oleh Allah nanti diampuni. Tujuannya begitu. Karena penutup rezeki itu tadi seperti gelas. Ini gelas kosong, anggap kosong, tutup. Sebotol air ditumpahkan, 1 tetes pun gak ada yang bisa masuk. Betul tidak? Namanya kata guru saya ijabul rizki. Jadi ada penutup rezeki. Maaf, ibu waktu gadis dan berantem di bapak, belum minta maaf tuh. Sampai ini ada namanya penutup rezeki. Makanya kenapa ibu berdoa mau ke Mekah nggak berangkat kenapa? Makanya ketika sakit tidak sembuh. Jadi harus dibuka. Gimana cara bukanya? Kalau masih hidup minta maaf, kalau sudah meninggal tadi pilih mau bikin masjid, bikin pesantren atau wakaf Al-Quran. Begitu mengamalkan ini diniatkan bagi dia almarhum almarhumah, nanti terbuka penutupnya, begitu berdoa dikabulkan. Nah si ibu ini mohon maaf, dia sakit batu gigi, dia wakaf 5 Al-Quran, langsung berdoa. Guru saya bilang 70.000 malaikat mengaminkan doa orang yang berniat wakaf dan sedekah Al-Quran. 70.000 yang berdoa malaikat mengaminkan. Dia berdoa, sembuhkan batu ginjal saya. Waktu USG, waktu ronsen, batu di ginjal. Pas jadwal laser, dokter bingung karena batunya sudah hancur sebelum dilaser.
Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang menghancurkan? Siapa yang ngasih rezeki? Ada yang sakit jantung harus pakai ring, itu risiko kematian itu. Sembuh. Kenapa? Karena doanya dikabulkan. Ada juga yang mohon maaf, anaknya umur 39 masih belum ada jodoh. Perempuan, orang tua mana yang gak gelisah? Anak gadisnya 39, gelisah. Dilamar anak kiai alim, dilamar anak bengkar alim, itu gak tahu. Tapi neng hanya jadi saham. Mata guys saya, ini kali neng tiga rumah teman saya kan neng. Tolong bicarakan saja. So, ibu waktu wakaf, kan doa ke Allah, sidik kasihan jodoh kasihan neng. Beberapa waktu kemudian, alhamdulillah, ayo ngelamar si neng. Karyawan gaji UMR tapi si neng nada itu. Siapa yang melembutkan hati? Ada yang 10 tahun lebih tergaduh keturunan. Cek dokter normal teman-teman. Itulah rahasianya. Allah itu nggak mungkin zalim, betul tidak? Ada masalah namanya hijabul rizki, masih belum bisa lancar. Jadi seperti wudhu lah, dibuka keran, ngocor. Ada kan saya nama ditoran terus tuh. Dibuka dulu. Cuma pembuka itulah yang namanya penutup rezekinya dibuka. Dosa ke emak, dosa ke bapak, dosa ke aki, dosa ke ibu. Guna rezeki orang pelajar tadi, tengkap pikiran nggak bahagia ke lindung bapak, membalas kebaikan orang tua kita. Paling hebat nak orang tua kita, ibu dan bapak kita berkorban buat kita. Mungkin ibu sudah tidak lupa lagi, tidak ingat lagi. Mohon maaf ya, bisa jadi kejadian asli. Waktu kecil SD seragam sobek gak mau sekolah. Begitu neng di rumah ya seragam maghrib. Mama kamar ini nyari segitu nih kayak seragamnya. Ibu kita pergi ke tiap rumah tantangan. Anak mau apa teman jadi rambut artos yang bisa seragam. Sampai kan berbohong. Kemarin kita sampai bayar ibu. Sakit kalimat itu ke orang tua kita. Tapi orang tua kita rela malu seperti itu demi kita. Anak 10 nomor gigi masih aja nomor 3 mau perebut warisan. Sedih orang tua teh cerik inu bapak teh jalan bangsa teh nungguan baru dak nunjil masjid sah, nungguan baru nunjil pesantren sah. Mikir mana teh, mana bangkrut teh mikir dosa naon sia kainu bapak. Bapak kiai saya sampai nangis. Ampura dia, minta ampura ke saya. Aing bertemukan masalah gimana? Ibu bapak pikir, situ awal mulai. Sok, akhirnya mikir gue dipikir cakupnya masjid nggak mungkin bisa kiai sadintanya beca dia sama nama masjid di mana cakupnya rumah tapi pesantren di mana bisa tanah ya. Saya sudah tidak punya rumah mobil motor lagi ukuran sanggup saya ambil cakup tiap hari hanya dapat 30.000 50.000 saya kumpulin beli Quran 1 sampai tadi kata kiai 5 Al-Quran sok niat kerja anu nutupan rezeki maneh emak bapak aki mimi masalah. Saya masih ingat ya Allah anak saya lagi sakit untuk ngobatin anak saya ya Allah. Saya tidak pernah melamar Trans TV. Trans TV yang langsung telepon saya nggak ngerti dari mana caranya. Saya dipanggil ke Trans TV, dikira saya akan tes atau apa. Ternyata saya ditawari kontrak eksklusif bernilai ratusan juta. 170.000 saat ini, ada tanda tangan kontrak ratusan juta. Saha mengabuka rezeki, saha memasih rezeki. Allah yang menginjali mama kita, cuma kita masih belum ngerti pola rezeki. Rezeki kita ibarat kuku-kuku di udah gue mah ibarat kuku-kuku lain gitu caranya bikin taman yang indah bunga-bunga yang indah mekar
itulah yang membuat kupu-kupu datang sendiri. Begitu kita mengingat kebaikan orang tua kita, begitu kita merencanakan, saya akan sisihkan uang saya supaya saya bisa bikin rumah tahfiz buat ibu saya, almarhumah siapa. Begitu saya nanti ada bikin musola kecil di tempat kelahirannya ibu saya, nanti anak-anak di sana belajar Quran akan jadi pahala bagi ibu saya. Itu sebuah rencana, Allah nanti anak saya rezekinya. PPKM masih ada PPKM? Oh ya, ibu DKM sama ibu DKM aja ya. Saya mau ngasih Al-Quran buat masjid ini. Nah, jadi tolong ini 5 Al-Quran. Saya niat wakaf dan sedekah buat ayah, ibu, kakek, nenek wakaf karena udah meninggal. Dan satu lagi sedekah buat istri saya, namanya Nia Nurlana. Mudah-mudahan di masjid ini lahir hafiz dan hafiz. Mungkin anak-anak Anda atau cucu Anda. Mudah-mudahan lahir di masjid ini ulama-ulama yang akan menjadi pejuang Islam di masa yang akan datang. Mohon Ibu Ketua DKM diwakili istrinya, silakan ambil ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cecep Maulana dalam acara Safari Dakwah Cecep Maulana se-Indonesia. Saya wakafkan 4 Quran dan sedekah Quran 1 buah, ayah, ibu, kakek, nenek dan satu lagi istri saya. Mudah-mudahan lahir di masjid ini para hafiz dan hafizah. Takbir. Takbir. Mudah-mudahan lahir di masjid ini ulama-ulama masa depan yang akan jadi pejuang Islam. Amin. Takbir. Takbir. Saya sangat yakin di masjid inilah kumpul orang-orang soleh dan soleha. Amin. Akan banyak kegiatan majelis taklim, kajian ilmu yang menambah pengetahuan ilmu agama. Saya tidak akan sia-siakan kesempatan. Saya baru pertama ke masjid ini. Tolong Bu, masukkan ke cancel masjid. Saya niatkan buat ayah dan ibu saya sebesar setengah juta rupiah. Saya bisa ceramah dari kecil diajarin sama ibu saya. Beberapa hari sebelum meninggal, saya mulailah ya telepon mau yang ini ke mama, selalu paling depan saja. Aina manusia yang mudah-mudahan Allah jadikan surga. Amin. Ya ampuni dosa dan kesalahannya. Amin. Tidak mengharapkan apa-apa, jangan kasih saya apa-apa, jangan ngomongin saya apa-apa. Saya hanya mengharapkan satu doa buat ibu bapak saya. Al-Fatihah. Misi saya ceramah keliling Indonesia, ke pelosok-pelosok, mengunjungi rumah-rumah tahfiz. Waktu saya di Kota Palu, 200 anak yang sedang belajar tahfiz. Saya tunjuk sebelah mana dia bisa melanjutkan ayat. Saya tanya berapa juz dek? 10. Berapa juz dek? 20. Yang bikin saya nangis, Qurannya sobek, tidak ada jilidnya. Ada gimana cara menghafal Quran sobek? Biasanya berdiri. Kemudian halaman 20 saya sobek. Adakah teman-teman yang utuh? Di belakang angkat tangan. Punya saya utuh. Qurannya tukeran. Kalau dia ngapalin pakai Quran sobek. Kenapa kalian gak bikin proposal?
Teman saya pengusaha-pengusaha kaya di Jakarta banyak. Jangankan 1-2 Quran, jangankan 5-10 Quran, 100 dikasih langsung. Mau Quran yang paling mahal dikasih, kata saya. Sok bikin proposal, anak-anak. Anak itu berdiri, Ustaz, sudah banyak yang mengusulkan itu kepada kami, tapi kami teringat pesan guru saya, jangan pernah jadi peminta-minta. Kalau orang ngasih saya terima, tapi kalau kita yang bikin proposal, berarti saya golongan orang yang tangan di bawah meminta-minta. Lebih baik saya ngapain pakai Quran sobek daripada saya pakai Quran bagus tapi jadi pengemis. Wah, ini anak jawabannya hebat. Saya terbayang kalau anak ini jadi jaksa agung di masa depan, kalau anak ini jadi presiden di masa depan, kalau anak ini jadi jenderal di masa depan. Dia berani menolak uang suap miliaran demi menjaga amanah. Inilah saya ingat dulu Syekh Ali Jabir bilang, cek keliling Indonesia, buat rencana cetak 1 juta hafiz dalam waktu 10 tahun. Jadi itulah saya merencanakan Imam Syekh Ali Jabir membagikan Quran 1 juta Al-Quran. Sayang 3 bulan setelah itu Syekh Ali Jabir dipanggil Allah. Sekarang tanpa beliau pun saya tidak akan putus asa. Doakan ibu selamat di perjalanan. Ini bukti-bukti kita keliling Indonesia membagikan Quran ke rumah-rumah tahfidz. Saya lagi dicas, sekarang sudah mencapai 20.000 album. Kalau diwakilkan sekitar 3 miliar. Mudah-mudahan banyak ya hambatan. Agustus kemarin saya terkena stroke, penyumbatan pembuluh darah di otak dan jantung membengkakan. Dokter bilang harus opname 30 hari. Alhamdulillah 24 jam semuanya sembuh total. Mohon doanya Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa terus berjuang istiqomah di jalan. Jadi banyak ibu yang bertanya, Ustaz, kalau kita udah niat atau kita mau niat, Qurannya dikasih kemana? Ya dikasihlah yang tepat ya. Jadi kadang-kadang kita salah sasaran sih, ngasih Qurannya ke orang yang kelihatannya rumahnya gubuk atau apa, tapi Qurannya hanya hiasan saja, nggak pernah dibaca. Tapi kalau kita ngasih ke rumah tahfidz itu tertarget. Kemarin kita mau rencana kirim ke NTT saja 100 Quran itu hampir 10 juta ongkos di NTT. Ya jadi kalau ibu sendiri nyebarin itu repot, tapi kita udah punya tim ya. Kita dalam paket yang besar dikumpulin. Jadi barangkali ibu ada yang mau nitip, cobalah bayangkan ibu ikut ceramah saya kayak tadi di Palu, anak-anak Qurannya sobek. Ya saya mah yakin, Masya Allah, berapa ini anak tahu, saya juga mau pengen 200 anak, tapi besoknya saya harus beli tiket kepada buat sendiri itu semuanya tuh. Jadi mohon maaf ya, sok ibu yang mau berniat, niat aja dari sekarang. Saya sarankan ibu bapak dulu. Kalau ada rezekinya 5 itu untuk tadi ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan. Tapi kalau pengen lebih, diri sendiri, kedua mertua, anak-anak dan cucu. Kita tuh butuh pertolongan Allah Bu. Di Cimahi anak kecil baru pulang ngaji ditusuk. Gak bisa orang tua, nenek jangan 24 jam. Yang bisa jaga siapa? Kita sama Allah. Makanya doa ketika wakaf itu dikabulkan, kenapa diaminkan 70.000 malaikat. Jadi barangkali ibu ada yang mau niat, jangan khawatir Bu ya. Ustaz, saya belum ada uangnya sekarang. Boleh kok bulan depan. Kan nanti dikasih nomor WA saya. Ustaz, saya mau transfer. Begitu transfer, ya saya sebarkan Qurannya. Jadi nggak ada beban, nggak ada hutang walaupun sudah niat. Jadi kalau ada yang mau rencana mau ikut program kita dengan menyumbang Quran, ya itu tadi nanti kita niat sekarang. Buat siapa niatnya, saya sebagai nazir, ibu sebagai wakil. Mudah-mudahan hari ini ibu ngasih Al-Quran. Mungkin tahun depan niatnya beda. Saya wakaf 1 hektar tanah bikin pesantren tahfidz. Teman-teman saya juga berujus banyak Bu yang mau ngurus ya. Jadi barangkali ibu ada yang sekarang berniat, sok tetapkan dulu buat siapa.
satu Quran satu nama. Boleh satu? Boleh dong. Pilih tapi mau ayah atau siapa satu itu. Boleh 5, boleh. Boleh 10, boleh. Masih hidup boleh. Namanya sedekah buat anak, buat cucu supaya Allah melindungi dia. Nanti kirim ke WA saya nama yang diniatkan. Kalau 5, siapa yang udah almarhum tulis. Hajatnya juga ditulis. Ya Allah, anak saya mudah-mudahan diterima di ITB, itu hajat ya. Kemana kamu? Ustaz, anak saya diterima di ITB. Alhamdulillah. Ustaz, anak saya diterima di Mesir. Mudah-mudahan dia jadi ulama masa depan. Itu kan namanya hajat. Kemarin juga diterima di Guntur. Sok berdoa. Ya masalah jodoh, masalah apa? Ya. Sampai kalau ibu punya masalah, ada orang pinjam uang ibu bertahun-tahun gak mau bayar, minta sama Allah supaya dia diberi hidayah. Ada loh, udah lari ke luar negeri, balik lagi bayar hutang sampai nangis-nangis. Itu kalau Allah sudah kasih hidayah, betul tidak? Ya, jadi bagi ibu yang mau berniat, berapa Ustaz harganya? Satu Al-Quran 190.000, boleh dibayar bulan depan, 3 bulan lagi, 5 bulan lagi, silahkan gimana rezekinya aja. Tapi tetapkan dari sekarang Qurannya berapa buah untuk siapa. Kalau dibayarnya hari ini, pulang dulu, ada petugas saya nanti, Obi namanya, dia akan sholat maghrib di sini. Nanti ibu bayar ke dia saja. Itu dapat potongan 40.000. Jadi satu Qurannya berapa? Ya, satu Quran 150. Ini amalan sekali seumur hidup, mumpung ada nazirnya. Karena zakat fitrah pun kalau nggak ada nazir ya nggak bisa zakat fitrah dong, betul tidak? Ya nggak bisa sendiri. Barangkali ibu ada yang niat, harganya udah jelas, bisa juga kapan bayarnya. Tapi hari ini ada potongan dari penerbit. Kalau besok berapa bayarnya saya? Potongannya cuma 30 kalau besok, jadi beda 10.000, 160. Ah saya mau bulan depan aja bukan, sekarang belum gajian, boleh. Cuma nggak ada potongan, bisa dipahami bu? Balik 1, balik 2. Silakan yang mau niat berdiri, kita baca niat buat siapa? Ada ibu yang mau niat? Mangga. Mudah-mudahan terbuka rezekinya. Bayarnya boleh 5 bulan lagi. Bayarnya boleh tahun depan. Kalau ada rezekinya saja. Sambil kita doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syajaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Al-Fatihah. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ibu, ini pada maghrib ada acara lagi, perjalanan 1 jam, jadi harus saya berangkat sekarang. Hatur nuhun sadayana ibu anu bade ka obi we naroskeunnya perkawis nomor WA cecek sareng kumaha carana. Bade we heula mangga, bade transfer mangga. Hatur nuhun. Punten cecek kedah langsung. Assalamualaikum.